Kalau begitu, langsung saja kita lanjutkan informasi di hari ini. Pemirsa, menolak diajak berhubungan intim, seorang istri di Ngawi, Jawa Timur dibacok sang suami. Tak mau menanggung hukuman, pelaku pun mengakhiri hidupnya usai kejadian. Wanita berinisial K berusia 61 tahun ini terbaring lemah setelah menjadi korban pembacokan. Ia menderita luka di wajah, telinga, dan tangan. Ironisnya, pelaku pembacokan adalah sang suami tercinta. Namun diduga tak mau menanggung hukuman, pria berusia 61 tahun itu ditemukan tewas di dapur rumahnya. Diduga pembacokan dilakukan pelaku karena kesal sang istri menolak diajak berhubungan intim. Minta berarti hubungan suami istri, tapi tidak ditolak untuk sama istrinya, dan langsung saat itu juga emosi, kemudian menarik tangan korban, kemudian setelah itu sudah membawa sarjam berupa sabit, langsung mengayunkan sabitnya ke muka istrinya sehingga terjadi luka di dagu dan telinga, kemudian tangisan di tangan. Garis polisi pun dipasang petugas di lokasi jasad pelaku ditemukan guna penyelidikan. Sementara jenazah pelaku langsung dimakamkan oleh keluarga. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Paron. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita menyesalkan peristiwa tadi dan semoga tentu saja diharapkan ada saling pengertian antara suami dan istri. Ustaz, ini kerap menjadi senjata nih bagi para suami di mana istri wajib melayani suami saat ada permintaan. Bahkan ada ancaman, kerap dikatakan malaikat akan melaknat istri yang menolak permintaan suami, Ustaz. Bagaimana sebenarnya aturan ini, Ustaz Atabik? Bolehkah istri menolak? Ya, Mbak Utri, seorang istri dilarang menolak ajakan suami. Tapi seorang suami tidak boleh memperlakukan istri dengan sesuatu yang melukai, menyakiti atas penolakan seorang istri diajak berhubungan intim. Karena prinsipnya adalah surat An-Nisa ayat 19, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, saling memahami, saling mengerti, saling berkomunikasi dengan baik. Memang ada hadis, namun hadis itu bersifat umum. Siapa seorang istri yang menolak ajakan suami, maka dilaknat oleh malaikat. Namun, redaksi itu sesungguhnya adalah tanpa uzur. Kalau tidak ada uzur yang menghalangi. Karena tentu disinilah saling memahami itu penting. Mu'asyarah bil ma'ruf. Jika suami memahami kondisi istrinya, tidak akan memaksakan. Jika istri juga memahami kondisi suaminya, dia juga akan sangat mudah untuk melayani seorang suami. Maka hadis itu harus dipahami dari dua aspek. Aspek istri memang dia berusaha untuk melayani suaminya sebaik mungkin. Aspek suami, jangan pernah suami itu memaksakan dalam tanda kutip. Misalnya istrinya dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek, dalam keadaan penat. Padahal itu sudah diketahui oleh suami. Misalnya istrinya bekerja, sedangkan suaminya di rumah, istri pulang dalam keadaan penat. Suami memaksa, itu juga berarti tidak memahami dari sudut pandang suami. Yang terbaik tentu karena kita diikat dengan ikatan suci, maka seorang istri harus memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Seorang suami juga harus memahami kondisi istrinya dan jangan memaksakan hal-hal yang di luar dari kemampuan istri. Karena suami dan istri ini diikat, ikatannya ikatan suci. Bagaimana mempertahankan itu dengan pola hubungan muasyarah, saling melakukan kebaikan, saling berbagi kebaikan, tidak melakukan sesuatu yang melukai siapapun tanpa ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz, ini selanjutnya jika ada kondisi di mana memang sang istri sedang tidak sehat seperti yang sudah Ustaz katakan tadi, atau sedang berhalangan atau di masa nifas 3 bulan. Nah, bagaimana sebaiknya suami ini bersikap agar tetap terjaga dari godaan setan? Ya Mbak Utri, tujuan pernikahan itu kan dalam rangka untuk menjaga dari fitnah, termasuk perbuatan yang diharamkan. Maka dalam hadis Nabi, ketika seorang istri dalam keadaan berhalangan haid atau nifas, maka masih dibolehkan dalam tanda kutip
bersenang-senang dengan istri, yaitu yang bukan berhubungan intim secara langsung. Maka dibolehkan itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada kondisi suami yang memang tidak tahan dengan godaan. Kalau itu memungkinkan, maka solusi yang kedua adalah sang suami bersabar, karena dalam petunjuk Nabi, jika seseorang itu tidak mampu menahan nafsunya, kata Nabi, berpuasalah. Fa inna lahu wija, ya puasa. Puasa itu menjadi solusi dari Nabi SAW agar kita terhindar dari fitnah. Bukan berarti kalau tidak bisa dengan istrinya, dengan yang lain boleh, tetap saja diharamkan. Dalam kondisi ini solusinya tadi ada dua. Silahkan tetap berhubungan, tapi tidak boleh yang di bawah sarung, kata Nabi, di bawah kainnya. Berarti yang di atas masih boleh. Sebagaimana kita melampiaskan fitrah biologis kita. Kemudian yang kedua adalah suami berpuasa. Suami menjaga diri, yaitu insya Allah nanti pada waktunya Allah perkenankan suami dan istri melakukan sesuatu yang nilainya ibadah di sisi Allah. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, Ustaz. Penganiayaan terhadap pengemudi ojek daring saat mengantre BBM di sebuah SPBU di Semarang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Komunitas pengemudi ojek daring ini berbalik menyerang 3 pelaku penganiayaan, bahkan 1 diantaranya tewas. Pria yang memakai atribut ojek daring ini terduduk lesu setelah dianiaya 3 pengendara motor di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang. Masalahnya sepele, hanya perihal antre saat mengisi BBM di SPBU. Akibat dikeroyok, pria 40 tahun itu harus mendapat perawatan medis. Rekaman video yang terjadi Sabtu akhir pekan lalu itu viral di Jagadmaya. Sontak, komunitas pengendara ojek daring atas dasar solidaritas berbalik menyerang ketiga pelaku. Mas Edi, iki kecekel sing siji iki lho. Nek Tlogosari iki, sing loro mlayu nggo peso iki. Naas, kali bentrokan di kawasan Tlogosari tersebut 1 pelaku penganiayaan yang merupakan juru parkir tewas. Sementara 1 orang dari pihak komunitas ojek daring terluka akibat senjata tajam. Terkait kasus ojol, untuk tersangka terkait kasus yang pertama sudah diamankan 2 orang, di mana salah satunya sempat terjadi pengeroyokan juga yang dilakukan oleh grup dari ojol sendiri, dan terhadap korban tersebut situasi saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Polisi akan segera menindak kedua kubu yang terlibat dengan ancaman hukuman penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, dalam menghadapi kasus ini, hendaknya semua orang tetap berkepala dingin dan hati yang lapang. Jangan justru menimbulkan korban jiwa baru. Ustaz Atabik, sebagian dari kita mungkin belum puas jika dendamnya ini belum terbalaskan. Padahal negara kita ini kan adalah negara hukum, Ustaz, dan jalur damai tentu saja lebih diutamakan. Bagaimana Ustaz melihat kasus yang berbuntut balas dendam ini? Ya, setuju Mbak Utri, selalu ada solusi damai. Ada solusi yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga ketentuan dalam undang-undang. Itulah solusi jalan tengah. Tidak boleh seseorang melampiaskan dendamnya dengan cara apapun. Yang ada itu membalas kebaikan dengan lebih baik. Tidak ada balas keburukan, apalagi balas dendam. Sampai dikatakan oleh Nabi, orang paling buruk, paling dibenci oleh Allah adalah orang yang selalu berusaha untuk membalas dendam atas kesalahan orang lain. Abghadur rajul al-aladul khasib. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seorang yang menaruh dendam atas apapun terhadap saudaranya, terhadap temannya, atau juga yang lain, maka dia selalu akan dibayang-bayangi oleh setan. Karena memang setan sangat suka kalau manusia itu mendendam. Karena mendendam itu kan mengobarkan api permusuhan, api emosi, api keburukan. Dan tidak akan selesai dengan seseorang melampiaskan dendam. Karena nanti yang lain pun akan mendendam. Disitulah kenapa paling buruk di sisi Allah. Paling dibenci oleh Allah, orang itu menaruh dendam. Menaruh saja tidak boleh. Berpikiran ingin mendendam saja tidak boleh. Apalagi menjalankan dendam. Solusi damai dikatakan oleh Nabi, ada orang yang lebih baik pahalanya dari sholat dan puasa, bahkan dari sholat malam. Apa itu? Orang yang mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Karenanya mendamaikan atau solusi damai tetap yang terbaik.
Meskipun kita harus menahan emosi, menahan amarah, namun tetap itu yang terbaik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk sahabat kita, bahkan untuk keluarga kita. Karena dendam terkadang tidak hanya berhenti pada kita, pada orang tua, tapi nanti pada anaknya, pada teman-temannya, pada sahabatnya. Kalau itu dibiarkan, terjadilah yang tidak diinginkan, permusuhan yang berlarut-larut dan tidak berakhir kecuali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ya Ustaz, selain berdalih balas dendam, tadi informasi yang sudah kita dapatkan bahwa mereka beralasan demi solidaritas. Satu anggota merasakan sakit, maka seluruhnya akan ikut merasakan. Bagaimana meluruskan ini sebenarnya Ustaz? Ya Mbak Utri, kata para ulama, solidaritas itu ada dua dimensi. Solidaritas terhadap hal-hal yang positif, tapi ada solidaritas terhadap hal-hal yang negatif. Ini teman saya, kasihan, ya, tidak mampu melakukan dosanya, saya bantu. Itu bukan solidaritas yang dibolehkan. Tapi ada teman kita yang ingin berbuat baik, teman kita yang kesulitan kita bantu. Oh, pekerjaannya sulit ini, saya bantu. Atau ada kesulitan di perjalanan, misalnya ada sesuatu yang menghalangi di jalan, saya bantu. Itu namanya solidaritas yang diperkenankan. Maka solidaritas itu ada dua, ketika solidaritas untuk kebaikan, untuk saling membantu sesama, itu baik sekali. Kita kan diikat dengan ikatan solidaritas, ada alma mater, ada tempat kelahiran kita, ada bangsa juga, tentu ini sangat baik. Karena itu positif, seseorang akan berusaha membantu sesamanya, berusaha menjaga kebaikan antar sesamanya. Tapi yang dilarang adalah solidaritas atas dosa dan maksiat. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah mengatakan di surat Al-Maidah, jangan kalian tolong-menolong memiliki solidaritas untuk berbuat dosa dan maksiat. Tadi ada teman ya, ada pengemudi yang kemudian diperlakukan tidak baik. Maka solidaritasnya bukan membalas keburukan itu dengan keburukan yang lebih buruk. Tapi kita redakan, kita sabarkan, kemudian kita pertemukan dengan orang yang melakukan kesalahan. Kemudian kita cari titik temu. Disitulah akan ada saling maaf-memaafkan. Dan indah, itulah solidaritas. Solidaritas atas kebaikan itulah yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Baik Ustaz.